Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan presentasi kami tentang gizi seimbang. Mengidentifikasi pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang adalah susunan asupan yang kita makan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Perkenalkan, saya Dita Anggreni Putri, NIM A5102102339 dari kelas D, Prodi PGSD. Pada materi ini, saya akan menjelaskan dan mengidentifikasikan makanan yang tidak sehat di sekitar kita. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah berbagai jenis makanan, baik itu bahan makanan ataupun makanan yang sudah tersaji yang mengandung gizi tidak seimbang. Makanan yang tidak sehat identik dengan adanya formalin atau bahkan mengandung boraks. Makanan yang tidak sehat umumnya mengandung sedikit zat dan serat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Formalin adalah larutan formaldehida dalam air dan dilarang digunakan dalam pangan sebagai pengawet. Formalin biasanya digunakan untuk bahan pengawet, pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, pengawet sepatu, dan pembersih karpet. Namun, formalin ini sering disalahgunakan untuk pengawet makanan dan buah-buahan agar terlihat lebih segar dan tahan lama. Selanjutnya, boraks. Boraks adalah zat pengawet yang banyak digunakan dalam pembuatan makanan seperti mie, bakso, dan gendar. Biasanya, makanan yang diberi boraks akan terlihat lebih kenyal dan bertekstur halus. Jika makanan itu dikonsumsi secara berlebihan, akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Lalu, apa saja dampak negatif mengonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan? 1. Mengurangi kecerdasan otak. 2. Menghambat perkembangan tubuh. 3. Meningkatkan resiko diabetes. Diabetes adalah penyakit yang diakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. 4. Mengandung kolesterol cukup tinggi. Kolesterol adalah penyakit yang diakibatkan karena banyaknya lemak jenuh. 5. Dapat menyebabkan obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi yang terjadi akibat penumpukan lemak tubuh yang sangat tinggi. Obesitas sering disebut dengan kelebihan berat badan. Terdapat beberapa contoh makanan yang sebaiknya kita hindari dan dilarang mengonsumsi secara berlebihan. 1. Gorengan. Gorengan terdapat kandungan kalori yang tinggi. Selain itu juga terdapat kandungan lemak dan oksidan. Gorengan tergolong makanan yang tidak sehat karena dapat memicu penyebab obesitas. 2. Makanan dalam kaleng. Makanan dalam kaleng memiliki nilai gizi yang berkurang drastis sebab makanan tersebut sudah dikemas dalam kaleng dan bukan lagi makanan segar. Kandungan vitamin dan protein makanan yang ada di kaleng kebanyakan rusak saat proses pengalengan itu. Contoh makanan dalam kaleng misalnya sarden dan saus. 3. Daging berlemak dan jeroan. Biasanya hal ini daging yang sering kita makan adalah daging ayam dan jeroan ayam seperti ati ayam, usus ayam, ampela ayam. Mengonsumsi makanan ini secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit kolesterol. 4. Makanan asinan. Makanan asinan termasuk makanan yang tidak sehat karena mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Makanan yang mempunyai kadar garam melebihi batas normal akan menyebabkan penyakit ginjal, darah tinggi, atau hipertensi.
Contoh makanannya adalah ikan asin yang dikeringkan. 5. Mie instan. Mie instan termasuk makanan tidak sehat karena bahan baku dan bahan pelengkapnya yang digunakan dalam pembuatan mie ini adalah instan. Kandungan karbohidrat, lemak, dan garam yang tinggi, namun rendah protein, serat, vitamin, dan mineral pada mie instan. Mungkin cukup dari saya materi tentang makanan tidak sehat yang ada di sekitar kita. Untuk materi selanjutnya, menguji kandungan gizi dalam makanan. Kami akan menguji kandungan karbohidrat, lemak, dan vitamin C. Yang pertama adalah menguji kandungan karbohidrat dalam makanan. Untuk bahan yang diperlukan adalah roti, susu, gula, nasi, kentang, tepung kanji, betadin atau cairan lugol. Untuk alat yang diperlukan adalah alas untuk uji coba dan sendok. Teteskan 2-3 tetes betadin kepada bahan yang akan diuji. Setelah semua bahan ditetesi, tunggu selama beberapa menit. Lalu amati perubahan yang terjadi pada bahan tersebut. Hasil dari uji coba, roti yang diberi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman, artinya mengandung karbohidrat. Pada gula, tidak mengalami perubahan warna setelah ditetesi cairan lugol, maka gula tidak mengandung karbohidrat. Begitu pula pada susu, saat ditetesi cairan lugol, dia juga tidak mengalami perubahan warna dan artinya tidak mengandung karbohidrat. Untuk pengujian nasi, kentang, dan tepung kanji akan diuji oleh teman saya. Teteskan 2-3 tetes betadin pada bahan yang akan diuji. Setelah semua bahan ditetesi, tunggu selama beberapa menit. Lalu, amati perubahan yang terjadi pada bahan tersebut. Hasil dari uji coba, nasi yang diberi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Pada kentang diberi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Pada tepung tapioka diberi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Sehingga nasi, kentang, dan tepung kanji mengandung karbohidrat. Kesimpulannya adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat ditetesi cairan betadin akan berubah menjadi biru kehitaman. Sedangkan bahan makanan yang tidak berubah warna saat ditetesi betadin, maka bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu uji kandungan lemak pada makanan.
Sehingga kesimpulannya, pada kertas yang diolesi pisang, kertasnya tidak transparan. Sedangkan kertas yang diolesi mentega, kertas tersebut menjadi transparan. Sehingga pisang merupakan bahan makanan yang tidak mengandung lemak dan mentega merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Betadine digunakan sebagai indikator karena mengandung providon iodin 18%, yang setara dengan iodin 1%. Reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Semakin sedikit tetesan larutan, semakin tinggi kandungan vitamin C. Pada uji coba di samping, dapat kita simpulkan bahwa Sonsi memiliki kadar vitamin C paling tinggi karena perubahan yang terjadi sangat signifikan dari saat air keruh berubah menjadi air putih biasa. Sementara redoxon dan floridina memiliki kadar vitamin C yang sedang karena perubahan warna larutan serta airnya yang berubah tidak jauh dari warna aslinya. Perkenalkan, nama saya Umi Arum Safitri, NIM A51010241. Pada materi ini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasikan mengenai diet ketofastosis. Diet ketofastosis adalah sebuah diet yang menggabungkan antara diet ketogenik dan diet fastosis. Diet ketogenik adalah sebuah pola makan rendah, karbohidrat, tinggi lemak, dan protein sedang. Sementara fastosis adalah fasting on ketosis, yang artinya puasa dalam kondisi ketosis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fase diet ketofastosis. Dalam fase ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase induksi, dan yang kedua fase konsolidasi, dan ketiga fase pemeliharaan atau fase maintenance. Fase induksi bertujuan agar tubuh dapat beradaptasi dengan asupan lemak yang akan berperan sebagai sumber energi. Dalam diet ini perlu mengurangi asupan karbohidrat 10 gram per hari. Menu makanan yang dianjurkan dalam fase induksi hanya berasal dari sumber hewani, seperti seafood, ayam, telur, daging. Disarankan juga untuk berpuasa, tetapi masih boleh minum air dan minuman yang bebas kalori selama 16-18 jam. Fase ini berlangsung selama 2-3 hari. Fase ini perlu olahraga minimal 30-45 menit per hari. Fase konsolidasi adalah fase kedua dalam diet ketofastosis. Fase ini boleh mulai memasukkan unsur nabati dan sayur dalam menu makanan. Namun, belum disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan. Fase ini tubuh sudah terbiasa menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama metabolisme. Namun, jika mengonsumsi sayur-sayuran membuat kadar gula darah dalam tubuh meningkat hingga 90 mg per desiliter, maka tubuh diharuskan kembali ke fase induksi agar kondisi tubuh kembali ke karakteristik dasar. Fase konsolidasi ini biasanya dijalani sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Fase yang ketiga adalah fase maintenance. Tubuh biasanya sudah menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar utama, sudah boleh memasukkan buah-buahan ke dalam daftar makanan,
kadar gula darah tidak melebihi 90 mg per desiliter dan menjaga total karbohidrat di bawah 20 gram per hari. Pengikisan lemak, cadangan, dan hormon tubuh sudah berjalan optimal. Dalam menentukan menu makanan, gunakanlah perbandingan 3:1, yaitu 75% lemak berbanding 25% protein, dengan kombinasi karbohidrat sebesar 10%. Jenis diet ketofastosis, puasa 16 jam atau 16:8. Puasa selama 16 jam dan makan sepuasnya selama 8 jam. Pada jenis ini, disarankan untuk tidak makan malam dan juga sarapan untuk efek yang lebih maksimal. Yang kedua, makan sehari sekali. Harus makan besar dalam satu hari, dan setelah itu berpuasa kembali hingga keesokan harinya. Yang ketiga, puasa alternatif. Di jenis ini dapat memakan apapun pada satu hari penuh, namun keesokan harinya tubuh tidak boleh makan sama sekali. Manfaat diet ketofastosis. Pertama, membantu mengurangi lemak di dalam tubuh. Diet dengan cara makan selama 8 jam, dilanjutkan berpuasa selama 16 jam. Cara tersebut membantu menurunkan berat badan secara signifikan tanpa menghitung kalori. Yang kedua, bantu kuatkan otot, karena kadar HGH akan diproduksi lebih banyak apabila tubuh memiliki kadar lemak yang rendah. Dan yang ketiga, memperlambat penuaan. Berpuasa dapat meningkatkan produksi sel pusat tubuh. Tubuh akan melakukan regenerasi sel. Sel tubuh akan menjadi lebih muda. Sel pusat yang baik berdampak pada kulit, persendian, dan luka-luka. Diet DEBM. Diet DEBM atau diet enak, bahagia, dan menyenangkan pertama kali dipopulerkan oleh Robert Hendrik Liembono melalui buku panduan dietnya pada tahun 2018. Diet DEBM mengurangi asupan karbohidrat dan gula, serta memperbanyak asupan protein dan lemak. Panduan umum diet DEBM. Tubuh kita menggunakan karbohidrat dari makanan sebagai sumber energi utama. Namun, kelebihan karbohidrat dapat disimpan menjadi lemak, baik berupa lemak di bawah kulit maupun yang menempel pada organ dalam. Dengan diet rendah karbohidrat yang juga rendah kalori, tubuh dipaksa untuk memecah lemak sebagai cadangan energi. Seiring berkurangnya timbunan lemak dalam tubuh, berat badan pun perlahan-lahan akan turun. Panduan umum diet DEBM yang perlu dijalani. 1. Harus sarapan pagi dengan makanan tinggi protein. 2. Makan siang dan makan malam dengan makanan sumber protein hewani. 3. Harus minum 3 gelas air putih pada jam 9 pagi dan 3 sore. Di luar jam tersebut, Anda tentu diperbolehkan minum. 4. Minum teh, kopi, atau sparkling water tawar tanpa creamer atau gula. 5. Makan malam tidak lebih dari jam 6 sore. Jika lapar setelah jam 6 sore, Anda hanya boleh mengonsumsi makanan sumber protein hewani tanpa karbohidrat. 7. Boleh menggunakan minyak dan garam untuk mengolah makanan, tapi tanpa gula dan tepung. 8. Selalu menyertakan makanan sumber protein hewani seperti telur, ikan, keju, daging setiap kali makan. Aturan sarapan pagi. Dalam diet DEBM, Anda harus menghindari sarapan yang mengandung karbohidrat seperti segala jenis nasi, mie, roti, minuman dengan gula, atau bubur ayam. Saat sarapan, Anda disarankan untuk mengganti karbohidrat menjadi protein, sehingga total asupan Anda lebih banyak berupa protein. Contoh, telur rebus, omelet, alpukat keju, yogurt rendah gula, susu tinggi protein, sayuran tinggi serat seperti wortel dan buncis. Aturan makan siang. 1. Ganti nasi dengan sayuran seperti buncis, wortel, atau sayuran hijau. 2. Awali makan siang dengan protein hewani, misalnya 1 telur rebus, atau keju, atau susu protein, agar nafsu makan bisa terkontrol dan tidak makan berlebihan.
3. Konsumsi air putih yang cukup. 4. Makan makanan sumber protein hewani saja seperti daging sapi, ayam, atau ikan jika Anda tidak menyukai sayuran. Aturan makan malam. Makanlah protein hewani dengan makanan berkarbohidrat yang boleh dikonsumsi seperti brokoli, bayam, atau wortel. Makanlah tanpa karbohidrat sama sekali jika Anda makan lewat dari jam 6 sore. Pilih makanan seperti alpukat, keju, sate kambing, tanpa kecap dan lontong, ikan, atau telur. Camilan. Camilan dalam diet DEBM juga merupakan bagian yang penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme sehingga tubuh akan membakar kalori lebih banyak, serta untuk mengontrol nafsu makan saat makan siang dan makan malam. Namun, Anda perlu membatasi camilan sebesar 750 kalori per hari yang dibagi menjadi 3 kali, masing-masing 250 kalori. Contoh pilihan camilan yang mengandung 100-150 kalori, tinggi protein, serat, dan lemak adalah 2 butir telur rebus, 1 telur goreng, 100 gram alpukat keju, susu full cream 125 ml sekali sehari, biji-bijian seperti biji bunga matahari, 1-2 buah apel ukuran sedang, stroberi, dan yogurt. Meski diklaim efektif menurunkan berat badan, diet DEBM mungkin tidak cocok dilakukan oleh seorang dengan kondisi medis tertentu. Misalnya, seperti gagal ginjal kronis. Selain itu, sebagian orang yang menjalani diet rendah karbohidrat bisa mengalami efek samping berupa sembelit, sakit kepala, dan kram otot. Jika Anda memilih untuk mengikuti diet rendah karbohidrat seperti diet DEBM, perhatikan asupan lemak dan protein yang Anda pilih. Batasi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans, seperti makanan yang digoreng dalam rendaman minyak. Perkenalkan, saya Adelia Nurvita Dewi, NIM A510210210243. Tadi sudah dijelaskan mengenai diet ketofastosis dan diet DEBM oleh teman saya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan apakah diet ketofastosis dan diet DEBM aman. Mari kita simak. Untuk yang pertama yaitu diet ketofastosis. Dari beberapa penjelasan teman saya sebelumnya, dapat diketahui bahwa manfaat diet ketofastosis diantaranya yaitu 1. Mengurangi lemak di tubuh, 2. Membantu menguatkan otot, 3. Memperlambat penuaan. Dalam jurnal yang disampaikan oleh Inge Salsabila Suryaman dalam judul Ketofastosis Community Expression Toward Healthy Lifestyle, a Nitrography Study on the Indonesian Ketofastosis Facebook Group, berpendapat bahwa diet ketofastosis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu mampu menurunkan kadar lemak di dalam tubuh, serta kekurangannya yaitu berpengaruh pada perubahan fisiologis dan psikologis. Jadi, diet ketofastosis aman dilakukan jika sesuai dengan porsi masing-masing pribadi orang, serta juga harus memperhatikan kesehatan fisiologis dan psikologis. Lebih baik lagi melalui konsultasi pada dokter. Kemudian yang kedua yaitu diet DEBM atau diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Dalam jurnal yang disampaikan oleh Robert Hendrik Limbono, dalam judul DEBM, Diet Enak, Bahagia, dan Menyenangkan, cara mudah turunkan berat badan tanpa sengsara, mengatakan bahwa diet DEBM tidak membiarkan pelakunya sampai kelaparan. Anda harus kenyang setiap saat tanpa perlu menahan lapar. Anda boleh makan makanan favorit Anda sebanyak Anda mau, tapi tentu tetap di jalur DEBM, yaitu rendah karbohidrat, tinggi protein, tinggi lemak, dan rendah gula. Dengan begitu, diet DEBM aman untuk dilakukan. Tentunya juga harus perlunya kesiapan diri dan saran dari dokter. Baiklah, cukup sekian materi tentang gizi seimbang. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.